yang kemarin, di Dapodik yang kemarin itu satu perangkat itu bisa dipasangi atau terregistrasi Dapodik lebih dari satu. Ada SMK, SMA, SMP, SD, kemudian TK, PAUD, itu jadi satu perangkat bisa. Tapi kalau yang sekarang itu khusus SMK, khusus untuk SMK hanya bisa digabung atau teregistrasi jenjang SMK saja. Jadi misalnya ada rekan-rekan yang juga megang lebih di satu SMK, itu bisa satu laptop atau satu komputer. Jadi SMK cuma bisa teregistrasi jenjang SMK saja, nggak bisa jenjang SMA atau SMP atau SD. Kemudian data dinamis yang bersifat sementara, ini pembaruan selanjutnya. Kemudian validasi pengisian tugas tambahan kepala sekolah. Kemudian pembaruan sanitasi, khusus di sanitasi, dan sanitasi ini ada beberapa menu khususnya di tempat cuci tangan dan toilet. Ini di menu sanitasi sudah tidak bisa lagi di-input manual di menu sekolah, sub menu sanitasi. Karena di sana statusnya kita buat read only, dibuat read only, yang mana prasarana itu ada di Sarpras, dijadikan di Sarpras. Kemudian pembaruan selanjutnya itu adalah pengisian KIP atau PIP. Kemudian terkait survei PTM, ini persiapan tatap muka. Nah, ini ada info di sana, nanti muncul di beranda, itu statusnya sudah mengisi atau belum. Kemudian ini untuk yang ke-13, ini batas minimal peserta untuk TK. Kemudian PAUD, kemudian keluarga belajar kesetaraan, ini minimal maksimal ya, maksudnya maksimal. Ini 72 tahun. Kemudian setiap di Dapodik tahun ajaran baru, ini pasti untuk tingkat akhir ini adalah kelulusannya otomatis oleh sistem pusat, diluluskan otomatis. Kemudian perbaikan, ya. Perbaikan di sini ada subruang khusus untuk SMK. Ini ada di ruang RPS. Kemudian ini untuk perubahan paksa mengubah password untuk saat pertama kali login. Jadi seperti yang pernah ada di beberapa waktu yang lalu, itu saat kita login kita diminta untuk update password. Oke. Nah, untuk update password ini, tampilan ini hanya akan bisa muncul jika rekan-rekan itu terhitung mulai tanggal 19 Juli itu belum pernah melakukan login SSO Dapodik. Maka saat pertama kali login setelah registrasi itu akan muncul tampilan untuk update password. Namun jika rekan-rekan itu pertama kali login setelah registrasi tidak muncul tampilan untuk update password, itu bisa dipastikan bahwa rekan-rekan mulai terhitung tanggal 19 sebelum Dapodik rekan-rekan itu terregistrasi sampai sinkron perdana, itu rekan-rekan atau warga sekolah yang punya akun Dapodik itu menggunakan
SSO Dapodik untuk login, baik di web browse atau di PIP. Ya. Maka tampilan untuk update password ini nggak muncul. Solusinya adalah rekan-rekan minta ke dinas untuk update password ini. Nah, nanti setelah update password ini, rekan-rekan unduh profilnya, kemudian registrasinya, kemudian loginnya, ini sudah menggunakan password yang terbaru. Maka saat pertama kali login, ini sudah tidak ada lagi tampilan untuk update password. Risikonya apa kalau tidak di-update? Ini nanti kendalanya adalah di info GTK. Info GTK itu tidak akan bisa diakses. Risikonya melebar ya. Ya, ini langsung saja ke aplikasi ya. Ini saya punya saya. Kurang lebih untuk SMK dan SMA itu sama, cuma perbedaannya adalah di badak atau tampilan awal login. Untuk SMK itu ada tampilan motonya SMK. SMK bisa, SMK hebat. Ya. Kalau di Dikdasmen, PAUD Dikdasmen, selain SMK itu moto ini enggak ada. Tapi secara sistem itu aplikasi sama bersama. Oke, kita mulai per menu ya. Kita mulai per menu. Nah, yang baru adalah di bawah pojok kiri atas, di bawah nama akun. Ya, bagi Dapodik yang belum tersinkron, di pojok kiri atas itu di bawah akun operator itu ada tulisan belum sinkronisasi. Gitu ya. Tapi kalau sudah sinkron itu di sini akan muncul di story sinkron sudah dilakukan berapa kali, ini muncul. Kemudian untuk SMK, untuk standar Sarpras sekarang sudah muncul. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu di sini nggak muncul. Ya. Di sini ada standar Sarpras yang di tampilan beranda ini muncul seperti jenjang SMA ya. Sudah muncul ruang teorinya kita punya berapa, jumlahnya, yang lengkap berapa, yang tidak lengkap berapa, statusnya centang apa silang merah. Contohnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Ini. Kemudian untuk di menu selanjutnya itu menu sekolah. Menu sekolah terutama di sanitasi. Nah, di sanitasi ini di menu, nah ini tempat cuci tangan dan juga toilet. Toilet ini sudah tidak bisa lagi kita input di menu sekolah di submenu sanitasi. Karena ini semua akan tercover ini di menu Sarpras. Nah, yang bikin tambah kerjaan kita itu semua ya, khususnya SMK apalagi ini kita input ulang. Kita lanjut ke menu Sarpras, mulai dari tanah dan bangunan. Teman-teman bisa cek di menu tanah ini, menu tanah ini pasti jadi invalid juga apabila mapnya lintang bujurnya masih kosong. Ini harus diisi lintang bujur
di menu tanah dan bangunan, ya, di prasarana tanah, ini lintang bujurnya harus terisi. Jadi jangan sampai kosong. Kalau kosong nanti jadinya invalid. Kemudian nanti jangan lupa setelah login pertama kali, setelah update, ya, kemudian login lagi. Ya. Ini kita lanjutkan ke menu arsi. Di sini ada salin data period. Apabila teman-teman ada lebih dari satu tanahnya, ya, lebih dari satu tanahnya, ini silahkan ditambahkan kembali, ditambahkan menunya, ya, ditambahkan menunya, menu salin data periodiknya, ya, gitu. Kemudian selanjutnya di ruang. Nah, ini untuk rekan-rekan yang SMK, di sini itu ada ruang praktek. Ya, ruang praktek yang mana kalau kemarin ini namanya ruang bengkel atau ruang praktik. Sekarang ruang praktik siswa atau RPS. Ini kalau kita klik rekan-rekan SMK, nah di sini ada, ini seperti kemarin, seperti yang kemarin, ini ada. Nah, di sini ada RPS, misalnya ini contoh. Nah, di sini ada sub menu, sub ruang. Nah, sub ruang ini bisa kita tambahkan referensinya yang sudah muncul, misalnya di sini ada ruang dolmen atau ruang alat atau apa, ya, ini bisa kita tambahkan. Jadi ruang yang ada di ruang bengkel itu ada di dalam ruang RPS. Jadi nggak berdiri sendiri lagi. Nah, kemudian, nah ini yang bikin banyak invalid. Ini contohnya ini. Contohnya di mana ya? Nah ini untuk invalid, ya. Nah untuk wastafel, ya, untuk wastafel yang ada di menu sekolah, wastafel. Nah ini ya wastafel. Untuk wastafel ini inputnya dari sini. Alat, alat di luar ruangan. Ini untuk semua bangunan. Tambahkan di sini. Ya. Ya. Diklik tambah, isikan wastafel ini. Nah, ini ditambahkan di sini. Ditambahkan di sini. Nanti setelah ditambahkan, kita isi ke menu aksi di data periodiknya. Nanti otomatis akan terisi di menu sekolah di sini. Selanjutnya ke bangunan yang lain, ke ruang yang lain, ya. Isinya satu-satu, dicek satu-satu. Terutama di ruang kelas, ya, ruang kelas. Di ruang kelas, ya, ini disesuaikan dengan prasarana yang ada di ruang kelas sekolah Bapak, rekan-rekan semua, ya, di sini. Di sini diisi. Jangan sampai di sini itu ada yang kuning, ada yang masih kuning. Karena kalau masih kuning, ini nanti di beranda ini akan terbaca di sini. Itu belum lengkap, ya, belum lengkap. Ini kelas, semua kelas. Kuning kabeh, Mas. Gimana? Ya nanti. Ya. Ganggu kuning kabeh. Kalau kuning gimana biar jadi putih? Itu seperti ini. Kita contohkan.
Nah, ini aja lah. Ini punya saya ya, saya contohkan. Ini saya hapus dulu aja lah. Saya hapus alat kebersihan. Saya hapus biar jadi kuning. Ya Bu ya. Nggak apa-apa, mau acak-acak. Nah, ini kan jadi kuning seperti ini ya. Ini kalau kuning seperti ini, kalau misalnya prasarana itu ada di ruang kelas tersebut, ini kita tinggal klik, kemudian klik ubah, tunggu sampai data ini muncul, kemudian kalau tahu spesifikasinya silahkan isi, kalau nggak tahu spesifikasinya, itu kita lewati aja, kita kosongin, kemudian kita klik simpan. Maka prasarana tersebut nanti akan sudah putih, kemudian kita tinggal ke menu aksi, isi data periodiknya. Nah, di sini kita isikan data periodik. Jumlah total dan jumlah layak yang pakai, ini kita sesuaikan jumlahnya, misalnya 5, yang bisa dipakai 3, bisa apa enggak? Boleh. Boleh, seperti itu boleh. Jumlahnya 3, yang bisa dipakai 3 juga boleh. Maka nanti setelah kita isikan data periodiknya, ini akan berubah jadi putih seperti ini. Nah, ini semua di semua ruang yang ada di sekolah rekan-rekan. Kemudian khusus untuk SMK, RPS. Nah, ini toilet dulu ya. Ini toilet pun berdiri sendiri di sini, ya. Berdiri sendiri. Ini ada toilet. Nah, di sini juga kita isikan. Nih, ada kita isikan sampai selesai. Kita toiletnya punya berapa di data. RPS. Nah, ini RPS. Ini yang bikin teman-teman nambah kerjaan. Ini silakan teman-teman SMK khususnya ya, silakan koordinasi ke kepala bengkelnya atau kepala program studinya, program keahliannya atau kepala kompetensinya, ketua kompetensi, untuk minta data di ruang RPS ini. Kita punya alat apa aja. Ini harus terisi biar tidak invalid. Ini minimal terisi atau aktif minimal 5 item atau 5 alat. Tiap ruang RPS itu minimal ada 5 item. Nah, cara ngaktifkannya sama seperti tadi ya, misalnya ini, kemudian kita klik ubah, nanti terus disimpan. Nih, nah ini yang harus satu persatu. Bagi yang punya banyak ruang ya banyak, invalidnya pasti banyak. Nih di bagian Syahbaz, di bagian GTK sudah tidak banyak perubahan. Tinggal diklik aja, kemudian pilih pending atau guru, ini biar nanti dia nyalin penugasan secara otomatis. Kalau misalnya kosong, ini tinggal kita klik di salin penugasan, gitu ya. Kemudian data peserta didik, ini tinggal disalin data periodik. Klik aja, ini untuk nyalin. Kemudian bagi rekan-rekan yang baru saja install, kemudian baru registrasi, pasti di menu rombel ini kosong ya. Menu rombel ini kosong, teman-teman nggak perlu nambah, kecuali kelas 10. Kita ke menu aksi aja, kemudian klik
kenaikan kelas, kita naikkan kelasnya. Untuk kenaikan kelas ini kita mulai isinya dari kelas 11 dulu. Kelas 11 kita naikkan, kemudian setelah selesai baru kelas 10. Yang kelas 12 ini abaikan, kecuali yang punya program 4 tahun. Nih, maka nanti akan muncul seperti ini. Kalau kelas 10 baru kita tambah manual. Setelah ini sampai selanjutnya itu sama. Nah, usahakan teman-teman jangan menggunakan SSO Dapodik atau akun Dapodik ini sebelum teman-teman melakukan sinkron pertama kali. Kalau sudah sinkron pertama kali, ini teman-teman bisa login ke SP Datadik untuk melakukan tarik PD, tarik siswa baru. Ini sedikit Dapodik. Yang bikin banyak kerjaan ya yang di Satgas. Kalau kemarin itu invalidnya di siswa, sekarang kita di Satgas. Usahakan di Satgas ini benar-benar isinya adalah isian yang real yang di sekolah rekan-rekan semua. Nih sedikit tentang Dapodik. Kemudian sedikit untuk rekan-rekan SMK, baik yang SMK PK maupun yang bukan atau belum. Ini kita sudah punya yang namanya ATM. Kalau dulu namanya EDS atau PMP ya, PMP-nya kita itu online. Untuk yang SMK PK itu webnya adalah penjaminanmutu.ditbsmk.net. Ini untuk login pertama kali, username-nya NPSN, kemudian password-nya juga NPSN. Kalau yang belum PK, belum SMK PK, ini alamatnya beda. Nah, untuk Jogja itu alamatnya ada sendiri. Jadi teman-teman jangan salah ya. Ini ada dua halaman. Halaman pertama dan halaman kedua. Untuk Jogja itu ikut yang halaman pertama yang 114.7.15.40. Ini untuk Jogja. Untuk Jogja ikutnya di sini. Walaupun kita ngakses ke sini, ke halaman 2 itu bisa. Login juga bisa, tapi validasinya nanti susah karena bukan ikut di kelompoknya Jogja. Kelompoknya Jogja itu ada di yang halaman pertama. Ini loginnya juga sama, login awalnya. Ini untuk login, ini username-nya adalah NPSN, password-nya NPSN, ini untuk pertama kali. Contohnya, ini untuk yang, expired. Untuk yang SMK PK. Nah, nanti kalau untuk sekolah-sekolah belum SMK PK, Sekarang ini bukan ketok ini. Ini ada ketok. Betul, Pak.
tertutup. Ada ya. Sampun tadi. Nah ini untuk yang SMKPK dan yang bukan SMKPK ini. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ya, ini di menu sekolah. Menu sekolah ini ada data dapodik. Ya, ada data dapodik ini kita tinggal ambil. Ya, kita tinggal ambil, diklik aja. Kemudian untuk kompetensinya ini kita tambah manual. Di data sekolah ini kalau kita ambil, ya. Ini kalau di sini kepala sekolahnya kosong, nama pengawas pembinanya kosong, tinggal kita klik di sini, gambar pensil. Ini kita isikan di sini. Ini nama kepala sekolah, kemudian ini pengawas, kemudian klik perbarui. Ya. Nanti akan tersimpan di sini. Ini data kompetensinya kita tambahkan, kemudian ini data PTK-nya kita tambahkan di sini. Untuk siswa, untuk probelnya di sini. Setelah itu urut ke bawah ke menu fakta integritas. Ini kita klik setuju, cetak, nah, baru bisa ngisi kuesioner. Jadi kuesioner ini hanya akan aktif, ya, ini bisa diklik, ini kan belum bisa diklik ya. Bisa diklik, bisa diisi kalau kita sudah melakukan fakta integritas. Ini baik SMKPK maupun bukan SMKPK. Yang membedakan SMKPK dan bukan atau belum SMKPK itu hanya link alamatnya yang berbeda. Nih, kalau teman-teman mau nyetak, ini di pojok kanan atas, kanan ini ada menu cetak kuesioner. Ini kita dicetak, kemudian kasih ke tim manajemen penjamin mutu sekolah Bapak Ibu, atau jenengan kasihkan ke kepala sekolah. Atau akunnya login ini jenengan berikan ke kepala sekolah atau manajemen penjaminan mutu sekolah, biar mereka yang isi. Nah, kalau nggak ada ya ini kita cetakkan, kasihkan, nanti kita nyalinnya di aplikasi kita. Ya. Tapi sebisa mungkin teman-teman, saya nggak menyarankan ya untuk SMK ini mengerjakan ini, karena ini sejatinya ini adalah tugas tim manajemen sekolah atau tim manajemen penjamin mutu sekolah dan juga kepala sekolah. Ini bukan operator, ini bukan tugas utamanya operator ini, bukan. Ya, bukan. Ini tugasnya kepala sekolah. Nah, kalau sudah nanti tinggal dikirim. Ya. Ini terkait aplikasi. Ya, terkait aplikasi APM atau penjaminan mutu SMK. Untuk yang SMA ditunggu saja. Bentar lagi juga akan ada lahir lagi. Padahal kemarin baru aja ngerjakan. Besok pasti ada lagi. Oke, mungkin itu yang sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Tanya Pak Adi. Jadi, untuk yang password tadi gimana ya?
Untuk yang password. Untuk maksudnya gimana? Tidak muncul pembaruan password atau gimana? Tadi siapa yang tanya ya? Mas Anggit ya. Kita kon yuk lunga rung disauri. Tanya Pak ya. Gimana? Ya. Yang update password tadi pas dimasukkan password lama itu, terus pembaruan password baru, itu ada pesan password lama salah itu gimana Pak? Oh, cara ngatasinya gampang ya. Cara ngatasinya gampang. Ini saya kasih contoh seperti ini. Saya kasih contoh seperti ini ya. Teman-teman biar nggak salah ketik, karena di menu kelihatan ya screen saya ya. Kelihatan Pak. Nah, ini teman-teman password lamanya jangan tulis di notepad. Jangan buka notepad, rekan-rekan buka notepad, kemudian tuliskan password lama. Misalnya password lama itu kan terdiri dari huruf besar dan angka ya. Nah, yang sekarang kan harus ada huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol karakter. Ada simbolnya. Ya, harus ada simbol karakter. Nah, ini misalnya password lama ini ya, password lama. Belum muncul ya Pak screen-nya Pak? Nggak muncul. Belum ya? Masih di APM SMK. Enggak. Belum muncul. Masa belum muncul? Di teman-teman yang lain Udah Pak. Sekarang. Muncul Pak sekarang. Nah, ini jangan tulis, buka notepad, kemudian tulis password lama. Ya. Password lama ditulis, kemudian jangan copy, ini di copy, ya. Dipaste di bawahnya. Ya. Ini silakan jangan ditambah karakter, misalnya garis bawah atau strip atau add atau pagar atau bintang boleh atau n boleh. Ya. Oh ya ya. Nah, tinggal ditambah seperti ini. Nilai salah satu aja ya, nilai satu karakter aja, satu karakter. Misalnya kita tambah bintang. Nah, ini kita tambah bintang aja ya. Ini kita tambah bintang. Nah, ini kita tambah bintang. Ini kita tambah bintang. Seperti ini ya. Ini sudah kita tulis. Nah, ini nanti kita tinggal kopikan di tampilan update password. Jadi kita nggak akan salah ngetik gitu ya. Kita nggak akan salah ngetik. Ini tinggal dikopikan di kolom password lama. Kemudian kolom password baru ini kita kopikan juga, dipastekan di kolom password baru, konfirmasi password baru. Nah, dengan cara ini, ya insya Allah tidak akan ada notifikasi password lama Anda salah. Oke Pak, ya, matur suwun. Monggo ada yang lain? Wah, Udin yuk goda sih Mas Jazim. Aku. Mas. Halo. Tanya biasa. Enggak, silakan. Mas. Silakan. Monggo. Mau tanya yang kemarin itu. Yang kelas 12 tapi belum lulus bersama. Oh, yang belum lulus bersama. Ya. Ini jurusan TB itu ya? Ya. Nah, itu kalau memang tidak diluluskan otomatis oleh sistem, jangan luluskan manual. Tapi kok itunya nggak ada ya? Lulus. Apanya? Adanya cuma mutasi hilang. Mutasi hilang. Masa nggak? Iya. Yang lulus nggak ada. Oh, nggak ada.
Kelas berapa? Mutasi dikeluarkan mengundurkan diri putus sekolah. Bapak Lulusnya bilang nggak ada. lulus nggak ada. Nah ini ada lulus. Ada kok lulus. Ada lulus nih ya, saya contohkan ya. Coba. Nih ya, ini lulus karena ya. Lulus karena aja ya. Ini lulus. Atasnya mutasi itu kan lulus. Apa? Ini Ben kurang ya ya. enggak. Iya, tapi Screen. ben kok rano. Ya, Hah? Enggak ada. nggak ada ya. Salah profil atau gimana ya? Yo. Nah, bisa login pakai password baru. Bisa. Nah, coba ada tim viewer nggak? Rano. Ya nanti coba. Ya berarti saya nanti cek remote ya. install lagi. Ya. Ya. Monggo yang lain ada? Ya Pak, Ya, monggo. SMA IT Al-Ghifari Pak. Oh ya. Ya. Gimana? Kalau untuk PTK itu saya kan kemarin pas didaftarkan menjadi Dapodik gitu kan Pak. Tapi ketika dimasukkan ke PTK itu nggak bisa didaftarkan secara manual, harus dengan cara tarik gitu Pak. Itu berarti saya nggak di sekolah saya sekarang itu nggak menjadi PTK istilahnya, PTK saya nggak di sini gitu loh Pak. Maksudnya gimana? Apa itu? Belum masuk Dapodik gitu ya? Sudah masuk Dapodik, cuman saya bukan sekolah induk gitu. Bukan sekolah induk. Nah, kalau untuk sekolah induk, non induk nanti bisa konfirmasi ke saya bantu untuk indukkan ya. Terus kemudian ini Pak, kan KTP saya ini sudah berubah nih Pak. Nah itu juga perlu dirubah tuh gimana Pak? Kalau KTP berubah itu yang berubah kan bukan data nama, data nomor NIK-nya, bukan tempat tanggal lahirnya, cuma alamatnya biasanya yang berubah. Betul. Ya kan? Iya, nah itu diupdate-nya di akun PTK. Di akun PTK lewat tukar pengguna bisa saat tampilan login. Saat tampilan login ini menggunakan akun PTK jenengan langsung bisa. Atau kalau enggak lewat tukar pengguna. Masuk ke akun panjenengan. Nanti baru diupdate datanya. Jadi untuk data PTK selain tugas tambahan itu sudah tidak bisa lagi dilakukan operator ya, di Dapodik. Ya, di Dapodik sudah tidak bisa dilakukan operator. Nanti saya rubah setelah dijadikan sekolah induk nggih Pak. Oh enggak. Jadi jenengan login akun jenengan baik jenengan di sekolah induk maupun di non induk, asal jenengan masuk di akun jenengan itu bisa. Induknya di mana? Induknya sepertinya masih di Sleman Pak. Tapi saya udah dulu pernah sudah saya keluarkan sendiri gitu loh Pak. Enggak dikeluarkan karena pindah tempat tinggal gitu Pak. Oh ya. Bentar ya. Induknya di Sleman. Sekarang induknya di mana? Oh, sekarang di SMIT Al-Ghifari. NIK-nya berapa? NIK
520 520 304 304 210 210 49 49 kosongnya 4 kali, mm-mm, kemudian 4. 4. Fazil, kan Fazil. Ya. Kulon Progo, kecamatannya Lendah ya itu ya. Oke, betul. Lendah apa enggak lu tuh? Lendah. SMA IT Al-Ghifari Kulon Progo. Perkapan mutasinya? Maksudnya gimana Pak? Masuknya? Induk di Al-Ghifari perkapan? Juli sepertinya Pak, kalau nggak salah. Juli apa Juli? Juli sepertinya. Nah, sudah, nanti tinggal dicek saat sinkron pertama kali, nanti data jenengan itu sudah induk di Al-Ghifari. Oke. Oh, ini Pak, sedikit Pak, sebelum lupa. Nama saya itu ada titiknya Pak, kalau mau di editnya di profil PTK, edit data, edit nama. Namanya juga bisa Pak, namanya juga bisa. Editnya di profil PTK ya, bukan di Dapodik, tapi di profil PTK. Ya. Monggo yang lain ada lagi? Monggo teman-teman yang lain. Simbok, takon lah. Montanya enggak, Mbok? Takon sesuk ning ora saiki ru garap mergane ru ngerti lira iso. Bisa malu-malu, Mbok, di sini ada. Monggo yang lain. Oh iya. Ru garap. Sesuk nek wis garap yo takon. Saya sampaikan ya, sedikit saya sampaikan biar enggak salah lagi ya, biar enggak salah ini karena kemarin di periode kemarin ini ada yang terjadi di Kulon Progo ya, jadi kasihan ya, saya baru ketahuannya sudah tutup Dapodik. Nah, bedanya tarik data dan sinkron itu apa? Tarik data itu adalah proses Dapodik kita, Dapodik lokal kita. Screen saya kelihatan? Ya. Nah, tarik data, ini kan tarik data ya. Di menu Dapodik, ini ada tarik data ya. Tarik data itu bisa dilakukan operator di akunnya operator. Di sini ada tarik data. Tarik data itu bukan sinkron ya. Tarik data itu adalah kita Dapodik kita itu narik data yang ada di pusat. Yang ada di pusat. Misalnya kita habis narik PD, narik serta didik itu kita tarik data aja. Nah nanti tampilan tarik data di sini munculnya tulisan tarik data bukan sinkron. Kemudian di story-nya juga munculnya di sini adalah proses tarik data. Proses tarik data. Sedangkan untuk sinkron, nah sinkron itu seperti ini. Di sini munculnya tulisan sinkron, sini adalah waktu sinkron. Di story-nya kelihatan. Jadi antara sinkron dan tarik data beda ya. Jadi jangan sampai kita sudah merasa sinkron, tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah tarik data. Nah, sinkron ini sendiri ini hanya bisa dilakukan di akunnya kepala sekolah, bukan operator. Ya, kalau tarik data itu bisa dilakukan di akunnya operator. Gitu nggih. Nih, jadi biar tidak terjadi lagi kita nggak sinkron, sekolah tidak terbaca, terbacanya tidak melakukan sinkron karena kemarin Kulon Progo itu ada. Itu nggih.
Nah, oke, monggo yang lain. Pas perbaikan Sarpras itu kok lama Ya. sekali ya. Apanya? Pas itu loh, memperbaiki data Sarpras yang invalid itu proses nge-save-nya itu agak lama ya. Kalau memang pengaruh PC-nya apa ya? Di menu RPS atau kelas? Yang RPS. Kalau RPS iya, Mas. Ya, jadi karena data referensinya banyak, ya karena data referensinya banyak, dia nge-save-nya lama, agak lama. Karena referensinya banyak. Ya. Contohnya, ya, ini saya contohkan untuk SMK ya, SMK. Nih, kelihatan screen-nya ya. Oh. Sarpras alat RPS. Nah ini, tampilin aja lah. Kita contohkan. Nah, ngambil datanya aja lama. Nah, ini kan banyak ini. Banyak ya. Nah, banyak. Ini kalau kita nih ya, kita aktifkan. Simpan. Nah, kan lama nge-save-nya ini, ambil data. Ini karena ya, ini karena bukan karena komputernya, bukan karena dapodiknya, tapi karena dia membaca referensinya, Mas. Jadi karena dia membaca referensinya banyak, ini kalau kita isikan ya, dia nge-save-nya juga lumayan lama. Nah, dia ngereloadnya yang lama. Kalau nge-save-nya cepat, ngereloadnya yang lama. Ini kan ngereload dia. Kalau nge-save itu asal di kanan atas ini sudah muncul data alat longitudinal berhasil dibuat. Ini sudah ke-save. Cuma dia ngereloadnya ini yang lama. Itu ya. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Monggo, ada yang lain? Yang baru ini. Ya. Orang olok-olok aku loh, Mas. Ya, untuk teman-teman yang SMK ya. Untuk teman-teman yang SMK, ini untuk data RPS nanti silahkan koordinasi ke Kapro-nya ya, ke Kapro. Jadi teman-teman jangan minta data sendiri, ngitung sendiri, data sendiri, jangan. Kecuali Simbo ini sekarang memang seneng megawe ya. Neng lab nyateti alatnya apa wae. Angabei. Telatan. Monggo, ada yang lain? Yang mau tanya? Monggo silahkan bertanya. Ajar Hu. Iya. Oh ya. Soal tadi ganti password. Kemarin kan aku install, terus ada peringatan ganti password, terus password sudah tak ganti. Nah, terus habis itu aku memperbaiki Sarpras selesai, terus aku buka SP. Nah, buka SP, habis itu tarik, aku ambil siswa. Nah, habis itu aku tarik data, bikin kelas, terus sinkronisasi. Nah, habis sinkron, terus komputer tak matiin, paginya tak hidupin. Passwordnya yang diminta itu password yang lama. Iya. Pon? Sudah gitu. Nah, itu baiknya ini gimana? Karena gini ya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jangan buka atau melakukan tarik data sebelum teman-teman itu melakukan sinkron. Ya, melakukan sinkron perdana. Ya. Karena jenengan melakukan sinkron itu kan setelah melakukan tarik data ya. Ya, benar. Nah, setelah intinya gini, tarik data itu adalah narik data yang ada di server pusat. Ya.
Kalau kita narik data, otomatis data yang ada di pusat masuk ke Dapodik. Ya kan? Berarti data Dapodik kita itu adalah data yang ada di server pusat. Setelah kita riset password pun, kita udah ngupdate password pun, nanti password yang ketanam itu adalah password lama lagi. Karena kita melakukan tarik data. Ya. Nah, solusinya adalah jenengan minta reset password. Nanti jenengan install ulang Dapodiknya, registrasinya, loginnya menggunakan password yang baru. Tuh, itu solusinya. Kalau kemarin kan jenengan sempat nge-share ya di grup soal yang password itu. Bentar. Iya. Ke Dapodik kan? Karena sudah melakukan login SSO Dapodik kan? Yo, apa? Tongseng. Ini kalau mau pakai format baru ke dinas, kalau tidak password lama masih bisa dipakai. Iya. Cuma caranya memang baiknya ganti ke format baru. Nah ini misal jika tidak usah ganti password dulu gimana? Tidak usah ganti password, nggak masalah. Tapi besok kalau gurunya mau login info GPK nggak bisa, siap. Nah, itu nggak bisa login. Jadi sebenarnya gini. Yang sekarang posisi Dapodiknya itu ada data yang sinkron nggak? Kalau ada silakan disinkronkan. Disinkronkan. Kemudian minta reset password. Oh ya. Nanti setelah reset password 2 jam kemudian ya itu jenengan unduh profil. Kemudian install ulang Dapodiknya, registrasinya, loginnya menggunakan password yang baru. Oh ya. Itu amannya gitu. Oke. Siap. Ya. Hubungi siapa, Dinas? Dinas hubungi siapa? Gayamu loh ah. Siap. Hubungi Mas Jajir. Hubungi Bibi. Mas Hajar TOD, tenang wae. Nang atas engko sing fasilitasi yang sih. Monggo yang lain? Ada? Yang mau ditanyakan? Mau minta reset passwordnya. Reset password apa? Kan kemarin install ulang. Yang kemarin kan saya install ulang. Terus pas install itu nggak muncul minta password baru. Bagi teman-teman yang mau minta reset password atau update password Dapodik, ya. Teman-teman yang meminta reset password atau update password Dapodik, silakan kirimkan NPSN-nya ke saya. Kemudian passwordnya mau apa? Nah, nanti saya resetkan. Saya bantu. Saya bantu untuk reset. Enggak, yang lain ada? Ada lagi yang lain? Monggo. Monggo kalau ada ditanyakan. Mas Bowo silakan monggo tanya. Atau malah mungkin belum sempat install. Mbak Febi, yang ditanyakan dah Mbak Febi. Mas Heru. Mas Heru malah yang warung. Mbak Sis, monggo Mbak Sis. Mas Yasin, Pak Arif, Nanggulan, monggo silakan mau bertanya. Jawab Pak. Ya, ini sekalian. Nanti teman-teman
teman-teman juga setelah install ya, silakan data per menunya itu dicek, data siswa, data guru, data pendiknya itu dicek. Teman-teman ada nggak yang kesasaran PTK atau siswa yang pernah jenengan keluarkan, yang pernah mutasi atau jenengan keluarkan di Dapodik? Ya. Karena ada beberapa sekolah yang PTK-nya yang pernah dimutasikan, siswa yang pernah dikeluarkan atau dimutasikan, itu balik karena kena cleansing namanya. Jadi kalau PTK atau siswanya itu balik ke Dapodik jenengan, silahkan mutasikan kembali atau keluarkan kembali. Di tempat saya itu, di tempat saya ada 4 PTK yang kembali ke Dapodik saya padahal sudah tak mutasikan, tapi sudah beres. Berarti dikeluarkan lagi ya? Ngerti kangen ya Mas. Ora iso move on ya, Mbok. Si Mbok ora iso move on iki. Balik meneh ra yo. Ya karena data ganda, akun ganda. Kalau akunnya ganda itu akan kena cleansing dan data itu akan kembali ke sekolah asal. Oh gitu. Sebelum dia mutasi ya, sebelum dia dimutasikan atau sebelum dia dikeluarkan. Oh gitu. Gitu. Ya jenengan mutasikan aja Mas Jazin. Oke, siap. Gitu nggih, teman-teman. Tindak piro. Kalau siswa ya monggo lah. Ditahan dulu ya nggak apa-apa. Kalau dia nggak sekolah lagi. Ada lagi? Monggo, teman-teman. Ini ya, yang mau teman-teman ditanyakan? Ada yang tanya ya. Ya, paham ya. Ini Mas Didi, nggak ada masalah Mas Didi. Atau mungkin nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Ngetos ya ajeng talet ya Pak Asin. Gimana? Yuk, Den arep nanti Den. Kowe nek ngadeg mesti katokane cekak. Ya Allah. Nek ngadeg wedi ndak sarunge mlotrok, Mas. Ora aku mau dure pakai gasi ngisore katokan cekak. Bu Astuti monggo, Bu Astuti, Bob Krisani Galuh ya Bu Astuti ya. Ya paham betul. Belum kok betul. Ya Mas Budi malah wis macet lho. Ibu macet bersama. Monggo Bu Apa Mbak Tuti? Pendengar mawon, dengar dulu. Masih bingung mau tanya apa? Oh, ini Israel ya, ini ya Bu Astuti ya. Mbak Esti, Mbak. passwordnya iso digoda. Kemarin minta riset. STI Marip Kali Bawang. Nyate. Ya. Mbak Riana, halo. Saya kangen dirimu Mbak Riana. Kok nggak muncul ini? Kono ora iki, Mas. Sate. Mas, apa? Mas Eko ono ora? Eko Widi. Eko Kali Bawang. Eko Kali Bawang. Heeh. Oh, ono. Enek, Bu. Halo, piye, Mbok? Ada, Mas. Oh, ono kuwi, Piye, Mbok? Wis tambah anak. Monggo, selamat. Wis tambah anak urut. Burung, Mbok. Ini Sesuk Januari. Mbak Eva. Bu Are, monggo Bu Are. Iki do suwe ra ketemu iki, kapan iki do iso ketemu iki? Bu Are, Kono nggonmu dirimu. Bayen.
Sing lagi nyetir sapa iki? Lamaran berjumpa. Itu yang lagi nyetir siapa ya? Wahyu kayaknya. Wahyu rendah. Oh. Piye kabare kok? Alhamdulillah apik lho, ngomong iki. Mas Eko surem ya. Iya, kok gambare kok blur. Kok gambarmu kok blur kaya wonge. Tak golek sinyal. Tak metu sing Padang. Nah, dari Padang. Golek sinyal. Aku ijo ireng kowe. Aja nranglongan. Asem iki, wis jenis lho. Wis. Karo guyu kok ben ketok, karo guyu ben ketok. Meneng Dik. Mas Anggit. Halo Mas Anggit. Pripun Pak Jasim? Ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Sampun saged mlebet niki, pun alhamdulillah cari edit-edit. Sudah sampai mana ini untuk proses entry? Prosesnya baru mulai Pak, baru tadi update password tadi. Baru mau entry. Sudah buka Sarpras, mungkin dicek validasinya ya, banyak yang invalid atau warning. Oh ya, sebentar Pak, baru masuk ini Pak. Sebentar. Ketemu suhunya ini bisa ditanyakan. Nggih, tanggal Pak Jasim mawon. Wah, yo kualat nanti saya nih jawab kok. Mboten nek kualat Pak Jasim. Nyate mawon Pak Jasim nyate. Oh siap, bakso ini nanti kok tempatnya ya, ketemu. Ya Pak Jasim, bakso urat. Pak Triana, monggo selamat pagi. Ada yang mau ditanyakan ini mau ketemu para master suhu Kulon Progo. Iki sing putri kok ora ono mbak-mbake kok meneng wae. Ning aku dhewe. Mbak Tuti lho, Mbak Tuti wis ngetok. Oh iya. Emi. Kang Jasim. Siap. Kang Jasim. Oh Riana barang iki piye iki Riana? Anjar kok ora mbok sapai lho, masa mau ketemu. Sudah tadi tak sapai tapi tidak mau menampakkan diri. Perawatan telat. Novika. Novi ono ora iki Novi? Ada Mbak Novi. Novi lagi dipingit. Mbak Eva ada Mbak Eva. Aku sesuk takon Eva wae. Paparane ning omahe Pak kowe. Ku ora ditakoni ya. Gah. Kata Sri Pak butuh gia. Sapa? Nah, ini kok kali bandel. Alah, wah iya. Mendino iki Iya kuwi kata Sri Pak. kali bondol mendino. Soalnya yo banter Bu, sewoson yo banter lumayan sithik-sithik ditlateni. Aku sengi tedi nek kowe metu ki jan malah petakae nek ana kowe iki. Ini kemungkinan masih banyak yang belum masuk ke menu yang lebih detail Pak Adi, sehingga belum muncul banyak pertanyaan. Nanti kalau sudah masuk di isian, nanti kalau ada yang mengalami kendala atau kesulitan, kita lanjutkan di grup WA ya. Jadi teman-teman kalau mengalami kesulitan atau kendala bisa tanya di grup WA, nanti kita bantu bareng atau mau japri juga boleh. Nanti apa kesulitannya kami bantu. Japri wae ya. Senengane simbok ya nek japri ya. Nek wong ora lek dibales Mbak Fitri kemana ini Mbak Fitri? Biasanya banyak nanya Mbak Fitri. Takon bingung nyong. Bayen paling. Kayak proses ya. Mah ganggu. Bayen terus.
Ya gawe terus. PPKM ini kesempatan di PPKM. Pokok enak karo merem. Kowe lak gak didik. Apa to Dik kowe iki Dik? Didik ki nanti kok ra ketok. PPKM yo. Oh ngono. Alhamdulillah. Kowe isolasi po Dik? Melebar. Tentakon dan PKBM eneng ngisin yo rasi tentakon. Tuh, aku mundur. Bagus toh? Jadi ini meninggal. Didik ngetok langsung Pak. Didik ngetok langsung Padang lho. Weh, jelas. Cari Linda bapaknya. Kereh iki Didik yo. Mas Hayem, WA aku bukaan Mas Hayem. Ini sudah nggak ada lagi yang mau tanyakan? Siap. Karo mbakku. Oke, kita sambil jalan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, biar kita bisa bebas diskusi pagi siang hari ini kita tutup ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau mau guyon ngobrol silakan. Sesi foto Pak ini. Jodoh kok iki lho ya. Ngomong-ngomongan sih ojo. Halo, Kiai.